Pakai mic. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ragu-ragu sih. Belum menyala itu. Iya. Baik, yang saya hormati Pak Ketua, Pak Ketua Panitia yang baru dibubarkan, Pak Baso, Mantan. Ketua Panitia. Sang mantan. Iya. Jadi saya langsung saja. Yang pertama tadi mengenai program kerja tadi Pak Ketua singgung mengenai sekretariat. Jadi ini ada dua program yang akan berjalan beriringan. Pertama tadi disinggung oleh Pak Ali masalah KKSS Foundation itu. Saya pikir itu badan hukumnya. Ketuanya itu bisa dirangkap oleh ketua KKSS, ketua Foundation yayasan itu. Karena ini yang pertama untuk atas nama sertifikat itu harus yayasan KKSS Kota Palu. Supaya peralihan yayasan aset itu jelas, jadi siapa yang menjadi ketua KKSS secara otomatis menjadi ketua yayasan. Ya, itu jadi begitu. Yayasan ya? Iya. Jadi nanti mungkin beliau Pak Ridwan yang urus di notaris Pembina aja. pendirian yayasannya. Oh iya. Jadi ketuanya tetap Pak Ketua BPD, sekretaris juga begitu, bendahara juga begitu. Iya. Nah, tinggal di bawahnya nanti mungkin berbeda dari pengurus KPSS. Fondasinya mungkin pengurus hariannya itu mungkin jadi nanti yang beroperasi di sana yang foundation itulah yang mungkin hari-harinya karena mereka bisa mengaktifkan, memberdayakan warga-warga KPSS. Bisa ada ketua harian barangkali? Ya nanti di yayasan Pak, di KPSS jangan. Di kota yayasannya ada, karena tidak mungkin kan kita kan sekedar anu saja. Ketua hariannya kan wakil ketua satu. Terkait tadi dengan sekretariat tadi, Wakil ketua satu sudah. di sebelah saya ada konsultan Kena Pak, tsunami. Pak Ketua. Jadi senior konsultan, jadi masalah desain mungkin beliau bisa desainkan seperti apa keinginannya kita sekretariat itu, ruang-ruang apa saja yang dibutuhkan. Berikut nanti mungkin beliau bisa lengkapkan itu untuk sekalian bikin RAB-nya mungkin. Nah, nanti kita dapat RAB-nya berapa, nanti kita bicarakan bagaimana proses pembangunannya. Artinya kalau bangunan seberapa kali berapa itu bisa ketahuan lah bahannya membangunnya. Saya pikir begitu. Jadi dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masukan untuk kita pengurus tadi kan sudah disampaikan bahwa sekretariat. Jangan lupa di dalam sekretariat ada manajer eksekutif. Itu juga kita harus pilih Pak nanti manajer eksekutifnya untuk yang berada di sekretariat tiap harinya. Oh iya. Dan dibuatkan SK. Kepala sekretariat. SK-nya dibuat. Apa-apa periode atau bagaimana dan tugasan tanggung jawabnya. Ya. Terus yang kedua, tadi ada juga penyampaian dari Pak Ketua bahwa untuk kemana kalau saya kebetulan di bidang bencana alam. Oh iya bencana ya. Jadi bisa berbarengan dengan Pak Bas, saya sebenarnya mengerti. Kebetulan saya sudah di dalam dunia jasa konsultan, saya sudah menyerah kepada anak-anak saya. Siap. Ya, terus yang ketiga ada tadi yang menyangkut desain-desain. Saya kebetulan Pak basic dari arsitektur dan punya badan usaha konsultan. Saya siap membantu apa saja yang mau didesain berdasarkan keilmuan yang saya miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab ya. Terima kasih Pandi. Insyaallah Pandi dulu pertama. Yang pertama tentang kondisi ini ya. Kalau mau dibuat secara badan hukum, mungkin ada notaris saya sebenarnya Pak Baso Mapatoba, tapi kalau misalnya ada kenalan itu juga Sama saya. dia kan juga pengurus. Iya, cocok. Nah, oke, kita sepakat saja bentuknya bagaimana supaya bisa terbentuk itu satu. Untuk sekretariat sementara sebelum sekretariat baru terbentuk, kita masih di Jalan Palola. Kita akan siapkan komputer sementara lama. Jadi yang tidak bisa diangkat-angkat itu. Portable. Kita punya daya di situ 3.300. Besar. Karena dulu apotek kan, apotek dulu di situ, sehingga
ada kulkas toh untuk penyimpanan obat dan sebagainya, butuh Ada ini AC. ini yang buka pertama. Saya tunggu ini, saya tidak tahu 1 tahun ini saya menunggu baru saya buka, karena saya menunggu apotekernya tidak datang. Selalu saja ada masalah, nanti datang apotekernya baru saya buka. Saya buka bulan 12 mamanya, setelah bos datang, dan pembeli pertama nenek-nenek. La ilaha illallah. Ini bos kan ditanya, ada nenek-nenek, oh kita ini baru susu obat. Dia bilang ada tetes mata pak. Apa jawabannya? Tetes pantat ya. Astagfirullahaladzim. Begitu balik ternyata, maaf, bukan kita yang ji. Mohon rasa lah. Ini kesian yang alhamdulillah nenek itu saya peluk, tobatnya bercanda sepunya adik. Jadi apotek ini yang buka Asrina 1, kemudian pindah ke Asrina 2, sekarang apotekernya Asrina 2. Jadi ex apotek Asrina 1 jadi sekretariat. Pindah ke Asrina 2 karena Asrina 1 dicabut. Dijadikan sekretariat Pak. Jadikan sekretariat. Sekretariat sekarang. Jadi apotek Ya. dikorbankan untuk jadi sekretariat. Yang depan rumah sakit itu dia sekarang apotekernya. Apotekernya. Jadi gitu. Kemudian ini Kabak Protokol, Bapak Humas yang perintah kiri kanan saya. Kemarin diperintah jam 8, acaranya jam 8 Pak. Coba perintah Belanda itu. Jadi saya kemarin terus terang saya batuk, saya demam, tapi saya minum obat sudah agak baikan. Dia bilang, Pak Wali sudah setuju kita, oke siap laksanakan. Tapi sopir tidak ada, hanya alhamdulillah anggotanya juga yang bawa saya. Nah selanjutnya dari sekretariat tadi ya, mohon sedikit nanti Dinda berapa biaya notarisnya, bentuknya seperti apa, persyaratannya apa. Saya nanti serahkan ke Pak Adi tentang apa namanya KKS Foundation ya. Itu sekaligus mungkin itu bisa membangun ya. Ya, nanti program bidangnya dia. Salah satu oh bidangnya lain. Oh bidangnya lain. Yayasan siapa? Kita Oh ketua yayasan. Dua dengan sekretaris benar bersama Yayasan. Yayasan KKS. Oh. Artinya tidak berupa pribadi tapi yayasan. Oke. Menghindari Kalau saja beda ketika beda nanti Ex officio nanti. Ex officio. menghindari apa. Oke, siap. Tapi begini kalau saya ini apa foundation ini bentuk apa yayasan ya Yayasan. yang pas. Nah dalam undang-undang yayasan itu kan ada 3 organ. Kalau saya bukan ketua pengurus tapi ketua pembina, karena pembina itu yang menentukan pengurus. Ya. Iya. Lihatlah. Iya. Atur nih. Jadi ex officio ketua pembina. Atur pada Eceng semua jadi. Jadi begitu Pak Richard, Pak Ketua. Iya, siap. Jadi nanti mohon diatur kalau saya misalnya ketua pembina siapa kira-kira ketua harian di yayasan apa tadi tentang pembangunan sekretariat, siapa yang bisa duduk di situ silakan atur rembuk. Kalau perlu kita dalam waktu tidak terlalu lama kalau bisa rapat pengurus. Kenapa tidak? Kita dapat pengurus, tunjuklah di mana, apakah dia mungkin di sekretariat, karena kita cukup banyak, mungkin tidak memuat ini, mungkin di Kampung Nelayan atau di mana lah kita Kalau rumah makan Pak Dedi kan ada rumah kasih berapa lagi? Iya. Nah seperti itu. Jangan Kampung Nelayan Cina punya. Apalagi tadi tanah itu kira-kira kalau berapa kira-kira luasnya yang layak? Kalau 300 sudah boleh. Parkiran 10 kali 15 kali 20. 12 kali 20 berarti 300 meter. Iya, sudah besar. Bagaimana yang punya tanah? Jangan semua itu. Tidak, jangan sampai sertifikat semua 350 diserahkan langsung sudah. Enggak, di situ 4.000 meter.
Kan cuma di yang khusus untuk saya sudah kasih polisi. Ada polisi yang uruskan sertifikat 10 kali 15, polisi kedua 10 kali 15, polisi 3 10 kali 10, sekarang KSS Kayak pelengin dia ini. 15 bangunan kita itu 15 kali 20 ya. Bagaimana Bu? 15 kali 20 kalau bangunan. Luas tanah 15 kali 20 ya, 300 meter. 10 kali 10. Artinya lebih dari itu bagus lagi. Yang saya kasih polisi 10 kali 15, Kita 15 kali 20 saja. 15 kali 20. Jadi bangunannya itu tipe 60 meter persegi. Oke, 15 kali 20 jadi di depan 15, ke belakang 20. Oke, siap. Bung, 300. Wah, bayang kamu nantang. Saya bilang memang Parkirannya tidak usah di ini. Oke, 15 kali 20. ada sekretaris Rey nanti di Nanti kebetulan sekarang kan saya masih sampai akhir tahun ini saya masih asisten. Setelah itu kan saya pensiun tahun depan. Artinya kalau bisa diurus dalam tahun ini itu bangunan dulu. Kalau bangunan baru. dan insya Allah tahun depan bendahara panitia ini sudah jadi kadis. Insya Allah. Perjuangkan. Kadis. Jadi siapapun wali kota dia harus kadis. Dan itu KKSS punya suara nanti. Apalagi Pak Baso, gubernur Pak. Siapa berani? Makanya saya bilang, lawamu kok. Pak Kinta ya. Makanya yang begini kan kita kedepankan KKS punya bargaining politik. Insya Allah. Kita selalu berkibar. Iya. Selama ini kita dihitung di provinsi kan nggak pernah berkibar. Mana itu KKS? Akhirnya orang Jawa diambil kan? Iya. Kan KKS kan tidak punya nilai di mata orang. Punya bargaining. Kenapa tidak punya nilai? Nah, sebabnya sedih. Kalau bersatu kita begini, bos. Belum menyatu. Bahaya sekali. Ya kuma kadi hute tuh. Ya kuma celah tidak ada nasabah ya rugi dan katanya nggak ada nah. Di mata kau campur ya, kuning sebelah biru putih jaga. Saya kira gitu ya. Jadi yang cendol. Tapi saya lanjut ke Pak Andi Bustamin. Pak Bustamin saya ada. Jadi program kerja dari bidang kebencanaan sudah jalan nanti. Cuman berkaitan dengan yang mau kita kunjungi dulu sehingga saya percayakan kepada Pak Andi untuk ketua panitia. Tetapi itu program kerja dari bidang bencana. Kolaborasi saja saudaraku. Artinya kita ini kan satu. Kita ini satu. Kalau misalnya Yang bisa sopir ambulans. boleh. Sopir ambulans bisa saya. Nah, kita sudah dijanji sama Bisa datang ke Pak ini Pak Rifai. bukan Pak Andi Superman Andi atas. Coba tegur dia. Dia menteri itu nanti menteri. Janjimu bos, janjimu tidak boleh tidak ditunaikan. Akbar kita sudah jadikan. Bayangkan itu Akbar, saya telepon itu seluruh setengah. Iya, ambulans dikasih provinsi masa kota. Itulah. Dia janji sudah begitu. Janji sudah. Coba telepon Pak. Saya pernah bicara sama di Rifai. Mama apa? Ya dengan Dena, Ana Morena. Mama, harus Maman. Kalau Maman sudah mengatakan ya, baru saya percaya. Kalau bosku satu ini saya. Assalamualaikum Pak Jaksa Agung bilang. Ya mudah-mudahan lah. Assalamualaikum Jaksa Agung. Ada enggak yang bisa komunikasi? Tapi saya insya Allah mudah-mudahan ada waktu saya komunikasi Ya. supaya kita punya tadi ambulans dan ambulans itu bisa dipakai untuk angkut barang dah apa? Pak diingat kan sampai sudah masuk bahwa ada ini mau rencana ke sana. Jadi Iya. bantu lagi tuh Iya, untuk kendaraan ambulans. insya Allah, insya Allah. Saya kira Pak Andi Ridwan soulmate. Iya biasa. Kita kenal kita. Kan lebih enak kalau saya hanya tinggal mengatakan itu jangan lupa janji kan cuma begitu. Pernah ada nomornya Pak Maman sama kita? Sudah selesaikan secara adat. Saya kasih legitimasi mandat untuk diselesaikan secara adat. Ini perintah ketua. Dua mandat sekaligus mandat ditawe. Telu mandat. Ya kalah-kalah mandataris MPR itu. Mandat pertama tadi. Ini zaman dokter Pak Nakala ada bonar langsung tinggi jabatan. Yang pertama tadi kan bagaimana mensukseskan suksesi kepemimpinan di Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
bagaimana KKSS punya suara, punya persatuan, sehingga orang yang kita angkat itu adalah orang yang betul-betul bisa mengangkat. Karena kalau kita mengharapkan hanya dana dari 2,5, minim Pak, harus punya channel dari pusat yang memang jago. Nah, itu bagaimana caranya mengambil dana dari pusat untuk membangun. Seperti itu Pak Andi ya? Saya sudah paham. Pak Andi tahu itu. Kota Bangka kita kan Pak Muhyiddin. Iya, salah satunya. Nah, mudah-mudahan itu untuk Kota Palu nanti bicarakan ke depan. Saya kira gitu ya. Masih ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Andi. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua KKS Kota Palu, seluruh ex-panitia kepengurusan pelantikan raker dan halal bihalal, dan kita semua warga Palu. Semoga hari ini kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terkait dengan rencana mitigasi bencana di Kabupaten Luwu, Sidrap dan Wajo, tentu kita tidak hanya fokus ke Luwu saja, karena kalau berbicara bencana tidak ada klasifikasi siapa yang paling menderita. Semua merasakan sama menderitanya. Dan memang bencananya ya merata memang 3 kabupaten ini, walaupun itu di Endrekan, Sinjai juga ada. Sidrap yang memang yang parah dengan Wajo, Luwu Induk ya, Belopa. Nah, saya punya pemikiran bahwa terkait dengan mitigasi bencana ini bidangnya sudah jelas, ya. Bidangnya sudah jelas, sehingga itu juga secara otomatis menjadi tanggung jawab bidang itu. Tanggung jawab. Adapun keberadaan saya memang tim sebagai tim effort saja, ya. Tim effort. Jadi otomatis yang bertanggung jawab di situ sebagai ketua adalah bencana. Kepala bidang bencana. Otomatis itu. Ya, Dan ya. sendirinya programnya juga sudah jalan. Okay. Nanti di akhir masa jabatan kita sudah report bahwa dari bidang bencana ini sudah melaksanakan ini dan seterusnya. Jadi kita semua harus berpartisipasi. Siap. Sehingga menurut saya mungkin tidak perlu lagi dibentuk panitia di situ. Saya secara otomatis memposisikan diri tadi adalah bagaimana membangun jaringan supaya kita apa yang mau dibawa ke sana. Apa yang dibawa ke sana. Nah, tindak lanjut daripada itu mungkin 1-2 hari ke depan melalui Pak Ketua Bendahara, pertama membuka rekening khusus untuk itu. Kedua, terkait dengan materi lainnya, kalau umpama apa-apa yang menjadi kebutuhan di sana, sembako dan sebagainya, karena bukan hanya dalam bentuk uang nantinya, itu sudah juga jelas barang itu mau dibawa kemana. Ada keluarga kita dari pasar mau sumbangkan beras 2 liter, sudah jelas diantar kemana. Nah itu saya pikir. Begitu juga mungkin ada selimut, pakaian sholat dan sebagainya, mungkin untuk anak-anak popok dan sebagainya, dan mungkin dari segi medis juga obat-obatan ya. Nah, jadi apa saja mungkin yang bentuknya bisa kita sumbangkan untuk keluarga kita di sana, disilakan, tidak sebatas uang. Nah, khusus mungkin hal-hal lain juga mungkin bisa saya bangun jaringan di luar Kota Palu untuk meringankan itu. Mudah-mudahan tapi biasanya kalau di luar Kota Palu itu biasanya ya biasa dalam bentuk uang saja. Nah, teman-teman mitra di luar kita bisa konekkan. Karena kemarin makanya saya tidak secara langsung melibatkan diri di kerukunan kemarin di Luwu Raya, karena saya lihat ya, saya ingin memantau juga keluarga kerukunan di Luwu itu selama ini toaka-toaka di sana banyak vakum. Saya lihat mantan rektor sudah bergerak, ya sudah diam anak-anak ini. Kita anak-anaknya kan semua. Siap. Yang penting sudah rektor, jadi Keruntad alhamdulillah ya sudah berjalan. Dan insya Allah ya paling tidak kita 1 bulan ini berupaya untuk itu. Jangan terlalu lama juga. Karena biasanya kalau sudah kering juga air mata itu sudah tidak bisa menangis lagi kan. Jadi ya mungkin apa yang segera kita bawa dan secara bertahap. Mungkin itu sementara Pak Ketua, yang terima kasih.
Ya, makasih. Jadi tapi Pak Andi Bustami, tapi saudaraku, ini tadi saya tadi bicara, tapi apa yang disampaikan Pak Andi ini benar, bahwa ini adalah programnya bidang bencana. Jadi sekaligus ketua pelaksana adalah Kan ada saya. koordinator bencana. Siap? Siap, oke. Dan semua mendukung. Cuman ini mohon izin sedikit, mohon pertimbangan. Ini kan benar kita kan berangkat haji Sabarudin ini agak berat. Bagaimana kira-kira rekening baru yang kita buka, bagaimana bentuknya? Tidak mungkin sama ibu kan wakil bendahara, tapi Bendahara lama, apa namanya, rekening lama saja. rekening lama. Rekening lama saja. Tetap rekening itu saya dipakai nanti kan. Ditahukan berapa saldo Iya, sekarang? maksud saya itu. Saldo kita sekarang berapa? Berapa dana yang masuk nanti itu? Nah, pengambilannya bagaimana? Ada spesimen, Mama. Ada spesimen tanda tangannya Pak Haji Sabarudin? Masih ada yang sudah ditandatangan? Ada? Oke, ada. Yang tinggal diambil, tinggal saya tanda tangan juga, langsung ambil. Jadi sepakat ya? Saya siap. Tidak perlu buka rekening baru, kita pakai rekening KKSS yang ada. Yang penting saldo kita sekarang sudah ditahu. Cukup ya Pak De ya? Ya, siap. Terima kasih Pak De atas masukannya. Jadi ini diserahkan kepada bidang bencana, sekaligus sudah terlaksana satu program kerja bidang kebencanaan. Jadi Pak Andi sebagai ketua, izin Pak De ya? Iya. Mohon dibantu Iya, siap. rekeningnya. Saya kira cukup ya? Usul Pak. Iya, silakan. Tinggal dibuatkan proposal saja nanti, supaya saya bisa kirim ke mitra-mitra juga. Siap. Iya. Nanti di Tapi 3 kabupaten Pak, jangan 1. 3 kabupaten dibagi. Sidrap Wajo. Kita mau putar juga. Iya, enggak apa-apa.